Astagfirullah. Sabar. Aku punya ide. Tugas akan lebih mudah jika apa? Tak dikerjakan. Tapi bohong. With nothing on under your trench coat. There's no way, no. What you looking for? It's me. The old me? It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anam Muala Nugraha dengan NPM 22350778. Pada video kali ini saya akan membahas video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Birokrasi Indonesia tentang menjelaskan pengalaman pribadi dalam alur birokrasi yang pernah saya alami dalam lembaga pemerintahan. Untuk pertama-tama di sini saya akan menjelaskan konsep birokrasi menurut Weber. Mungkin sebelum ke pengalaman pribadi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu birokrasi menurut Max Weber. Berdasarkan teori birokrasi Weber, birokrasi adalah sistem administrasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip rasionalitas, hierarki, aturan tertulis, impersonalitas, dan efisiensi. Mungkin dalam kasus pembuatan KTP, prinsip birokrasi Weber tersebut juga diterapkan dengan baik. Ada juga penjelasannya, yaitu yang pertama yaitu rasionalitas. Pelayanan pembuatan KTP didasarkan pada pertimbangan rasional. Semua langkah dalam proses pembuatan KTP telah dipikirkan secara matang, mulai dari persyaratan yang harus dipenuhi hingga prosedur yang harus diikuti. Mungkin untuk contoh persyaratan pembuatan KTP telah diterapkan secara jelas oleh pemerintah. Persyaratan tersebut mencakup fotokopi KTP lama, fotokopi akte kelahiran, dan fotokopi kartu keluarga. Prosedur pembuatan KTP juga telah ditetapkan secara jelas, mulai dari pendaftaran, pengambilan foto, pengambilan sidik jari, hingga percetakan KTP. Untuk yang kedua itu ada hierarki. Proses pembuatan KTP memiliki struktur yang jelas, dan masing-masing tingkat memiliki tanggung jawab dan wewenang tertentu. Petugas di tingkat yang lebih rendah harus mengikuti instruksi dari petugas di tingkat yang lebih tinggi. Mungkin untuk petugas pendaftaran bertanggung jawab untuk menerima dokumen-dokumen persyaratan. Dan juga petugas pengambilan foto bertanggung jawab untuk mengambil foto. Petugas pengambilan sidik jari bertanggung jawab untuk mengambil sidik jari. Dan untuk yang terakhir, petugas percetakan KTP bertanggung jawab untuk mencetak KTP. Untuk selanjutnya yaitu aturan tertulis. Aturan tertulis itu adalah proses pembuatan KTP memiliki aturan tertulis yang jelas dan konsisten. Semua petugas harus mengikuti aturan tersebut. Aturan tertulis tentang persyaratan pembuatan KTP tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 107 tahun 2019 tentang penerbitan kartu tanda penduduk. Aturan tertulis tentang prosedur pembuatan KTP tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100
tahun 2019 tentang tata cara penerbitan kartu tanda penduduk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2019 mengatur tentang persyaratan pembuatan KTP. Antara lain, untuk yang satu yaitu persyaratannya warga Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau lebih. Untuk yang kedua, memiliki kartu keluarga KK. Untuk yang ketiga, memiliki surat keterangan pindah dari tempat tinggal lama jika pindah. Untuk yang keempat, mengisi formulir permohonan KTP. Dan yang terakhir, membawa fotokopi dokumen persyaratan. Nah, untuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 mengatur tentang prosedur pembuatan KTP. Antara lain, 1. Warga mengajukan permohonan KTP kepada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, bisa disebut dengan Dukcapil setempat. Yang kedua, petugas Dukcapil melakukan verifikasi dokumen persyaratan. Yang ketiga, petugas Dukcapil melakukan perekaman data biometrik, yaitu foto, sidik jari, dan tanda tangan. Yang keempat, petugas Dukcapil mencetak KTP. Dan yang kelima, warga menerima KTP. Untuk selanjutnya yaitu ada impersonalitas. Tugas pelayanan KTP tidak memandang bulu. Semua warga diperlakukan sama tanpa memandang asal-usul, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Petugas pelayanan tidak menanyakan asal-usul, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya dari warga yang mengajukan permohonan pembuatan KTP. Petugas hanya memeriksa dokumen-dokumen persyaratan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Untuk yang terakhir itu ada efisiensi. Efisiensi ini adalah proses pembuatan KTP berlangsung dengan cepat dan lancar. KTP-nya bisa pada hari itu juga menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Setelah saya menjelaskan beberapa teori menurut Max Weber, di sini saya akan menjelaskan bagaimana studi kasus pembuatan KTP di Disdukcapil Ciamis. Mungkin ini KTP saya yang telah saya buat pada tahun 2020 kalau gak salah, pokoknya sekitaran 2020 atau 2021 pada tanggal 25 Maret. Pertama-tama pelayanan yang dialami oleh saya di sana itu pelayanannya cukup baik, dipikirkan secara matang gitu kan. Untuk pembuatan KTP-nya juga tidak lama, sekitar 30 menit sampai 1 jam. Dan alhamdulillah juga pada saat pembuatan KTP saya tidak dipungut biaya sepeser pun. Prosedurnya juga jelas dan aturan tertulis sangat ditekankan dalam pembuatan KTP. Jadi saya tidak menunggu 1 hari apalagi sampai berbulan-bulan gitu kan. Hasilnya proses pembuatan KTP sangat efisien. Saya mendapatkan KTP pada hari itu juga, dan Disdukcapil Ciamis menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Dalam kasus ini, studi kasus pembuatan KTP memperlihatkan prinsip-prinsip birokrasi Weber seperti rasionalitas, aturan tertulis, dan efisiensi benar-benar diterapkan dengan baik.
Mungkin sekian video dari saya mengenai tentang menjelaskan pengalaman pribadi dalam alur birokrasi yang pernah saya alami dalam lembaga pemerintahan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.